Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Daha, hiduplah seorang Brahmana yang sangat sakti bernama Siddhi Mantra. Ia dikenal karena ketekunannya dalam bersemedi, hingga suatu hari, kekuatan dan kesungguhannya menarik perhatian para dewa. Para dewa yang mengawasi dari kayangan merasa bahwa kesalehan Siddhi Mantra layak mendapat imbalan yang besar. Mereka memberinya harta yang melimpah sebagai hadiah. Namun karena Siddhi Mantra tidak memiliki keturunan, para dewa juga memberikan sesuatu yang lebih berharga. Suatu hari, seorang dewa mendatangi Siddhi Mantra dan berkata, "Wahai Siddhi Mantra, kuperhatikan kau begitu tekun dalam bersemedi. Sebagai hadiah atas ketekunanmu, aku akan memberimu harta yang berlimpah. Selain itu, karena kau tidak memiliki keturunan, aku akan menganugerahimu seorang anak. Terimalah manik merah ini." Ketika Siddhi Mantra menerima manik merah tersebut, manik itu memancarkan cahaya terang yang kemudian berubah menjadi seorang bayi laki-laki. Bayi tersebut diberi nama Manik Angkeran. Siddhi Mantra sangat bersukacita atas anugerah ini dan merawat anaknya dengan penuh cinta. Manik Angkeran pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan, namun sifatnya sangat berbeda dengan ayahnya. Manik Angkeran tumbuh di bawah asuhan yang penuh cinta dan dimanjakan oleh ayahnya. Apapun yang diinginkannya selalu dipenuhi oleh Siddhi Mantra. Sayangnya, kemanjaan ini membuat Manik Angkeran tumbuh dengan sifat yang tidak bertanggung jawab. Ia tidak mewarisi sifat saleh dan tekun seperti ayahnya. Sebaliknya, Manik Angkeran sangat gemar berjudi, terutama judi sabung ayam. Hari-harinya dihabiskan untuk berjudi, dan ia jarang sekali berada di rumah. Di mana ada perjudian, di situ pasti ada Manik Angkeran. Namun, nasib tidak berpihak padanya. Meskipun sering berjudi, Manik Angkeran jarang sekali menang. Setiap kali berjudi, ia selalu kalah dan meninggalkan hutang. Harta yang diwariskan oleh ayahnya habis tak bersisa karena kebiasaan buruknya ini. Bahkan, ia mulai mencuri harta orang tuanya untuk membayar hutang-hutangnya dan melanjutkan perjudian. Ia yakin bahwa dengan harta tersebut, ia akan mampu melunasi semua hutangnya dan sisa harta tersebut bisa digunakan untuk berjudi lagi. Tapi keberuntungan tetap tidak berpihak padanya. Manik Angkeran terus kalah dalam perjudian, hingga akhirnya semua harta milik orang tuanya habis. Kini hidupnya jauh dari ketenangan, karena ia terus dikejar oleh para penagih hutang. Suatu hari, Siddhi Mantra bermaksud mengambil sejumlah harta di tempat penyimpanannya. Namun ia terkejut ketika menemukan tempat tersebut kosong. Siddhi Mantra sangat marah dan kecewa ketika mengetahui bahwa harta yang disimpannya telah hilang. Ia langsung bertanya kepada anaknya, "Di mana semua hartaku? Kenapa bisa kosong seperti ini?" Dengan penuh penyesalan, Manik Angkeran menjawab, "Maafkan aku ayah. Aku telah menggunakannya untuk berjudi." "Kau ini ya? Sudah kuperingatkan berkali-kali, jangan suka berjudi. Sekarang aku perlu uang untuk membayar semua hutangku," jawab Siddhi Mantra dengan nada tegas. "Aku tidak memiliki harta sepeser pun karena sudah kau habiskan," jawab Siddhi Mantra. Namun, Manik Angkeran terus memohon, "Tolong, bantu aku ayah. Kalau aku tidak bisa membayar hutang, mereka akan menghabisiku." Siddhi Mantra yang merasa sayang pada anaknya akhirnya luluh. "Baiklah, kali ini aku akan mencari petunjuk untuk membantumu," kata Siddhi Mantra. Ia memutuskan untuk pergi bersemedi dan memohon petunjuk dari para dewa. Dalam semedinya, Siddhi Mantra mendapatkan petunjuk. "Siddhi Mantra, pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan menemukan harta yang dijaga oleh naga bernama Naga Besuki. Gunakan genta ini untuk memanggilnya," bisik sebuah suara gaib. Tanpa menunda, Siddhi Mantra berangkat menuju Gunung Agung. Ia harus melewati hutan yang terkenal angker dan berbahaya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, ia akhirnya tiba di kawah Gunung Agung. Siddhi Mantra kemudian membunyikan genta yang diberikan oleh dewa untuk memanggil Naga Besuki. Tak lama kemudian, muncul sesosok naga besar dari dalam gua. "Apa tujuanmu datang ke sini, makhluk fana?" tanya Naga Besuki dengan suara yang menggelegar. Dengan penuh hormat, Siddhi Mantra menjawab, "Aku memohon sedikit hartamu untuk melunasi hutang-hutang anakku, wahai Naga Besuki." Naga Besuki menatap Siddhi Mantra dengan tajam,
Namun kemudian ia berkata, "Baiklah, tapi aku juga punya pesan untuk anakmu. Sampaikan padanya untuk menggunakan harta ini dengan bijak." Sidi Mantra mengucapkan terima kasih kepada naga Besukih dan membawa harta tersebut pulang. Setibanya di rumah, ia memberikan harta itu kepada Manik Angkeran dengan pesan agar melunasi hutangnya dan berhenti berjudi. Manik Angkeran berjanji akan melakukan hal tersebut. Namun, janji tinggal janji. Kebiasaan berjudi tidak bisa hilang dari diri Manik Angkeran. Ia menghabiskan semua harta yang diberikan oleh ayahnya untuk berjudi lagi. Dan seperti biasanya, ia kalah. Ketika seluruh harta telah habis, Manik Angkeran kembali menemui ayahnya untuk meminta uang lagi. "Manik, kau telah melanggar janjimu. Kali ini aku tak sudi untuk membantumu lagi," kata Sidi Mantra dengan tegas. Manik Angkeran sangat kebingungan karena ayahnya tidak mau membantunya. Ia duduk termenung di bawah pohon, memikirkan cara untuk mendapatkan harta lagi. Dalam lamunannya, seseorang datang menghampirinya dan memberikan saran, "Kenapa kau tidak ikut ayahmu pergi ke Gunung Agung? Barangkali masalahmu bisa teratasi di sana." Setelah mendengar saran tersebut, Manik Angkeran segera pulang. Di lain sisi, ternyata Sidi Mantra juga tidak tega melihat keadaan anaknya. Ia memutuskan untuk meminta bantuan naga Besuki sekali lagi. Hari itu juga, ia berangkat menuju Gunung Agung. Di tengah perjalanan pulang, Manik Angkeran melihat sosok ayahnya dari kejauhan. Karena merasa malu dengan perbuatannya, ia memilih bersembunyi dan diam-diam mengikuti ayahnya. Manik Angkeran bertanya-tanya apakah tujuan ayahnya benar ke Gunung Agung. Setelah sampai di Gunung Agung, ia melihat ayahnya berhenti di depan gua sambil membunyikan genta. Tiba-tiba, Manik Angkeran melihat sosok naga Besuki keluar dari gua dan berbincang dengan ayahnya. Naga itu kemudian memberikan harta yang banyak kepada ayahnya. Ternyata harta ayah selama ini berasal dari pemberian naga itu, pikir Manik Angkeran. Aku juga bisa melakukannya. Daripada meminta kepada ayah, lebih baik langsung ke naga itu. Pasti akan diberikan lebih banyak. Setelah Sidi Mantra menerima harta dari naga Besuki, ia pun pulang. Namun, Manik Angkeran yang masih mengikutinya dari kejauhan berencana mencuri genta dari ayahnya. Sesampainya di rumah, Sidi Mantra beristirahat dan menunggu kepulangan anaknya untuk memberikan harta yang diperoleh. Saat itulah, Manik Angkeran mengambil kesempatan untuk mencuri genta tersebut. Setelah berhasil mencuri genta, Manik Angkeran berangkat menuju Gunung Agung dengan rencana jahatnya. Sesampainya di kawah Gunung Agung, ia meniru ayahnya dengan membunyikan genta tersebut. Mendengar bunyi genta, naga Besuki keluar dari gua. Meskipun sebelumnya sudah pernah melihat naga itu, tubuh Manik Angkeran tetap gemetar ketakutan. Dari jarak dekat, naga Besuki tampak seperti makhluk raksasa yang mampu melumatnya dalam sekejap mata. "Siapa kau? Dan apa tujuanmu datang ke sini? Makhluk fana? Kenapa kau bisa memiliki genta itu?" tanya naga Besuki dengan nada curiga. Manik Angkeran yang ketakutan menjawab, "Aku adalah Manik Angkeran, putra Sidi Mantra. Ayahku mengutusku untuk meminta sedikit harta padamu." Di waktu yang sama, Sidi Mantra terbangun dari tidurnya dan terkejut melihat kotak penyimpanan pusakanya telah terbuka. Ia langsung menyadari bahwa yang mengambil genta itu adalah anaknya. Tanpa berpikir panjang, ia pun menuju Gunung Agung untuk memastikan. Naga Besuki telah mengetahui bahwa Manik Angkeran berbohong. Dengan perasaan marah, naga Besuki memberikan harta kepada Manik Angkeran. "Ambil harta ini dan jangan pernah ke sini lagi," kata naga Besuki dengan tegas. Namun, perhatian Manik Angkeran tertuju pada permata besar yang berada di ekor sang naga. Keserakahan menguasai hatinya. Tanpa pikir panjang, ia menebas ekor naga Besuki dan mengambil permata tersebut. Naga Besuki kesakitan dan berusaha mengejar Manik Angkeran. Namun ia kesulitan karena kehilangan ekornya. Naga Besuki yang sangat marah kemudian menyemburkan api dari bekas jejak kaki Manik Angkeran. Api itu terus mengejar jejak kaki yang ditinggalkan Manik Angkeran, hingga akhirnya sampai pada Manik Angkeran sendiri dan membakar tubuhnya hingga hangus. Sidi Mantra yang sedang dalam perjalanan menuju Gunung Agung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, di tengah jalan, ia menemukan anaknya telah hangus terbakar. Di sampingnya,
terdapat genta dan potongan ekor naga. Dengan hati yang berat, Sidi Mantra memohon agar naga Besuki menghidupkan kembali anaknya. Aku akan menghidupkan kembali anakmu, tapi dengan satu syarat. Kau harus menyambungkan kembali ekorku, kata naga Besuki. Baiklah, aku akan turuti permintaanmu, jawab Sidi Mantra. Namun, jika Manik Angkeran hidup kembali, aku menyerahkannya kepadamu untuk mengabdi di sini selamanya. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra berhasil menyambungkan kembali ekor naga Besuki. Sebagai balasan, naga Besuki memenuhi janjinya. Dari mulutnya keluar asap tebal yang kemudian membentuk sosok Manik Angkeran yang sembuh seperti sedia kala. Manik Angkeran yang telah hidup kembali bersujud di hadapan ayahnya, meminta maaf atas segala kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat buruk lagi. Sidi Mantra telah memaafkan anaknya. Namun ia menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Ia menyuruh anaknya untuk hidup mandiri dan mengabdi kepada naga Besuki di Gunung Agung. Dalam perjalanan pulang menuju Daha, Sidi Mantra memikirkan cara agar putranya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia memutuskan untuk membuat garis dengan tongkatnya, membelah dan membagi daratan menjadi dua. Garis itu kemudian menjadi perairan yang memisahkan dua daratan, yang sekarang dikenal sebagai Pulau Jawa dan Pulau Bali. Perairan di antara kedua pulau tersebut kini dikenal dengan nama Selat Bali. Dengan demikian, kisah Manik Angkeran menjadi pelajaran berharga tentang akibat dari keserakahan dan ketidaktaatan kepada orang tua. Keputusan Sidi Mantra untuk memisahkan dua pulau tersebut mencerminkan betapa pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam hidup. Manik Angkeran akhirnya hidup mengabdi kepada naga Besuki di Gunung Agung. Sementara Sidi Mantra kembali ke Daha, membawa serta kenangan pahit namun syarat makna. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mitos dan Fakta ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya dan teruslah bangga dengan warisan budaya Nusantara.